Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program ABIS Ahsan Bincang Santai. Di kesempatan sore hari ini kami menemani Anda dalam program Talkshow di sore hari ini. Ada beberapa permasalahan dan tema yang akan kita angkat di kesempatan sore hari ini. Nah, kalau sebelumnya kita mengangkat tema-tema yang sedang dan sangat menarik, insyaallah ta'ala di kesempatan sore hari ini tema ABIS, program ABIS akan membahas tema tentang serba-serbi hijrah dari pegawai bank menjadi pedagang. Nah, saya tidak sendiri. Di sore hari ini saya ditemani dengan dua narasumber kita. Yang pertama, saya ditemani oleh guru kita, Ustaz Syahrul Fatwa, hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah beliau telah ada di studio Ahsan TV kita. Sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber yang kedua kita perkenalkan dengan Pak Wendra Yuda Pranoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wendra. Telah terhubung? Baik, silakan. Kita sapa lagi Pak Wendra dari kediaman beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di sore hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat. Baik, alhamdulillah. Para pemirsa, kita perkenalkan dulu narasumber kita di kesempatan sore hari ini. Ustaz Syahrul adalah salah satu pembina Syariah Ahsan TV yang biasa juga mengisi di setiap Jumat dan Sabtu. Adapun Pak Wendra jadi bintang tamu kita di kesempatan sore hari ini. Kita perkenalkan, beliau adalah dari bank asing swasta yang terletak di daerah Sudirman, Jakarta. Posisi terakhir beliau sebagai asisten manajer dan beliau terakhir di bank tersebut bekerja pada tahun 2015. Kalau tidak salah seperti itu, Pak. Mohon dikoreksi jika salah, Pak Wendra. Betul? Betul sekali, Mas. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Dan kita nanti akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita, dengan Ustaz Syahrul, dengan Pak Wendra. Dan seperti biasa juga kami mengajak Anda, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, untuk bisa bergabung dalam segmen interaktif. Anda bisa bercerita juga tentang pengalaman hijrah Anda dari bank konvensional menuju menjadi wira swasta atau menjadi pedagang atau menjadi bekerja di manapun yang memang halal, insyaallah ta'ala. Anda bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita. Atau Anda juga bisa bertanya nanti di nomor 0811900912. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811900913. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala kami akan berikan kesempatan di sela-sela kita berdiskusi di antara Ustadz dan Pak Wendra. Kita dengarkan dulu sedikit nasihat dari Ustadz dengan pertanyaan yang paling mendasar, Ustadz, yakni apa manfaat dari hijrah dari bank konvensional yang notabene adalah haram dari sisi syariat menuju pekerjaan yang halal, Ustaz. Apa manfaatnya? Mohon diberikan dulu nasihat kepada kita semua, Ustaz, sebelum kita nanti berbincang-bincang dengan Pak Wendra juga. Fadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, hijrah adalah secara bahasa artinya meninggalkan, dari kalimat hajaro. Hajaro itu adalah meninggalkan. Maksudnya adalah meninggalkan dari sesuatu menuju sesuatu yang lain. Para ulama kita menjelaskan bahwa hijrah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah hijrah tempat. Hijrah tempat. Maksudnya dari tempat yang tidak baik menuju tempat yang lebih buruk. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam
beliau hijrah dari Makkah menuju mana? Menuju Madinah. Ada jenis kedua dari hijrah adalah yang disebut dengan hijrah amal, hijrah perbuatan. Yang Rasulullah SAW beliau bersabda, al-muhajiru, orang yang hijrah adalah man taraka hurumatillah, orang yang meninggalkan keharaman-keharaman yang telah diharamkan oleh Allah. Ini namanya hijrah perbuatan. Sebagaimana Rasulullah SAW banyak memuji orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang haram menuju yang halal. Demikian juga Rasulullah SAW yang beliau menceritakan bagaimana ada seorang yang dulunya membunuh nyawa 99, kemudian dia ingin taubat, akhirnya diperintahkan oleh orang alim yang dia tanya, Anda harus hijrah, meninggalkan desa yang di sana diisi oleh orang-orang yang membunuh ke tempat yang lebih baik, di sana ada orang-orang soleh. Ini meninggalkan dari pembunuh menuju perbuatan yang lebih baik, berkumpul bersama orang-orang soleh. Yang ketiga adalah hijratul amil, hijrah pelaku perbuatan. Ya, pelaku perbuatannya. Ini orangnya berarti yang dia harus pindah dari satu tempat menuju tempat yang lain, dari satu perbuatan menuju perbuatan yang lain. Maka keutamaan orang yang hijrah dari perkara maksiat menuju taat, dari perkara syirik menuju tauhid, dari perkara yang tidak disyariatkan menuju sunnah Nabi SAW, tentu orang yang semacam ini keutamaannya sangat besar. Keutamaan yang pertama adalah dia mentaati Allah dan Rasul. Ketika Allah melarang perbuatan syirik, ketika Allah melarang perbuatan maksiat, kemudian dia tinggalkan, hijrah menuju ketaatan, maka orang-orang semacam inilah yang dicintai. Innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jika dia tinggalkan perbuatan syiriknya, dulu saya bergelimang dengan dosa syirik, dengan perdukunan, kemudian saya tinggalkan menuju tauhid, ini orang-orang yang baik. Dulu saya bergelimang dengan maksiat, apakah itu dosa riba, apakah itu maksiat yang lain, ditinggalkan menuju taat. Maka orang yang semacam ini orang-orang yang berarti mendahulukan ketaatannya kepada ketaatan Allah dan Rasul. Tentu Allah akan mencintai orang-orang yang semacam ini. Utamaan yang kedua terkhusus bagi orang-orang yang meninggalkan riba, yang bergelimang berinteraksi dengan transaksi-transaksi riba, baik itu yang namanya bank konvensional atau bentuk pekerjaan yang lain yang berhubungan dengan riba, dia tinggalkan menuju suatu yang halal, berarti orang yang semacam ini adalah orang yang sudah berhenti taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan berani memerangi Allah dan Rasul. Karena kalau kita tidak taubat dan berhenti dari riba, berarti kita mengumumkan perang kepada Allah dan Rasul. Fa'dhanu biharbim minallahi wa rasuli. Kalau kamu tidak berhenti, fa'ilam tantahu, kata Allah, kalau kamu nggak berhenti dari riba, fa'dhanu, umumkan biharbim, peperangan dari Allah dan Rasul. Jadi orang yang meninggalkan riba, baik itu perbankan atau yang lainnya, berarti dia tidak mau berperang dengan Allah dan Rasul. Kalau kita tidak mau berhenti, berarti dia menantang Allah dan Rasul, dan siapakah kiranya yang bisa menang ketika harus perang melawan Allah dan Rasul. Ya. Yang ketiga, keutamaan lebih khusus dari transaksi riba, kemudian kita pindah ke transaksi yang halal. Ini membuat harta kita akan lebih berkah, penghasilan kita akan lebih baik. Karena bagaimanapun juga sumber pencarian, sumber mata pencarian kita ketika dari yang haram, daging darah yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih berhak. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW ketika Rasul menasihati seorang sahabat, Ka'ab bin Ujrah. Ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, ma nabata damun walahmun an sukhtin an-naru aula bihi. Tidaklah daging dan darah yang tumbuh dari harta yang haram, an-naru aula bihi, kecuali neraka lebih berhak baginya. Ini beberapa keutamaan bagi orang yang hijrah meninggalkan transaksi-transaksi riba, baik namanya
bank, ya baik namanya perkara-perkara lain yang memang diharamkan secara kacamata agama, maka akan membuat hartanya semakin berkah, akan membuat dia selamat. Bukan saja dia pelaku yang melakukan riba, tapi keluarganya juga selamat. Karena kalau kita memberikan nafkah yang haram kepada anak, kepada istri, anak kita tumbuh besar, ya, istri kita sehat, tapi dari harta haram, daging dan darah yang tumbuh dari harta haram, neraka lebih berhak baginya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah ini secara umum adalah perbuatan yang memang menuju kebaikan. Kita kembali kepada Allah, kita kembali menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Jadi kalau kita masih bergelimang dengan yang haram-haram ini, ya, masih bergelimang dengan yang maksiat-maksiat ini, berarti kita belum bersegera menuju ampunan Allah. Orang yang memutuskan untuk hijrah dengan segala konsekuensinya, berarti dia termasuk orang-orang wasari'u, orang-orang yang bersegera untuk menuju ampunan Allah, wa jannatin, dan bersegera menuju surga Allah. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Ini sebagai mukaddimah motivasi awal agar kita berhijrah dari perkara yang haram menuju yang halal. Masya Allah, barakallahu fiik atas nasihat dan motivasi di awal perbincangan kita di kesempatan sore hari ini. Jadi banyak pengalaman dan nasihat yang disampaikan oleh Ustadz, kami ucapkan jazakallahu khairan. Baik, para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, kita akan mulai berdiskusi dengan dua narasumber kita, yakni Ustadz Syahrul dan Pak Wendra. Baik, sebelum saya ke Ustadz Syahrul, kita tanya dulu diskusi dengan Pak Wendra, karena beliau Ustadz sebagai pelaku mantan atau alumni dari sebuah bank, ya. Pak Wendra, pertanyaan yang paling mendasar Pak, yang bisa diceritakan adalah apa pengalaman hijrah Bapak dari ex-bank konvensional kemudian sekarang beralih Pak menjadi seorang pedagang atau menjadi seorang entrepreneur. Nah, yang paling mendasar juga, apa yang memicu Bapak untuk keluar dari pekerjaan tersebut? Silahkan Pak, mungkin bisa di-sharing dengan pemirsa Hasan TV. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi, kalau bisa dibilang itu, proses hijrahnya dimulai ketika saya pindah. Sebelumnya tuh masuk itu tahun 2007, itu ngontrak dulu di daerah Setiabudi Jakarta dekat kantor. Kemudian sekitar tahun 2011 merasa mampu beli apartemen di daerah Kalibata Jakarta Selatan. Kemudian 2011 saya sama istri pindah ke situ, ke apartemen. Nah, di apartemen itu, di basementnya itu ada masjid. Ada masjid yang biasa melaksanakan sholat 5 waktu gitu. Terus alhamdulillah anak waktu itu memang saya udah terbiasa sholat 5 waktu di masjid ya. Jadi ya turun-turun ke masjid. Waktu itu memang masih masjid kecil gitu. Kemudian tahun 2012 itu masjidnya udah mulai ada pengurusnya, terus masjidnya mulai melaksanakan kajian-kajian ilmiah. Itu biasanya kajiannya ba'da maghrib sama kajian ba'da subuh. Nah, di situ tuh mulai saya rajin ngikutin kajian kan, terus yaitu banyak ustadz yang mulai menyinggung soal riba gitu. Saya jadi ya dari kajian-kajian itu sih jadi tahu bahwa ya kalau dulu kan saya tahunya riba itu hanya ya minjem uang ke rentenir gitu, tahunya gitu aja gitu. Jadi setelah ikut kajian, ternyata kerja di bank juga riba juga gitu, baru tahu. Jadi terus ya itu dari 2012 ke 2015 itu mulai pokoknya tiap kali dengar kajian tuh kayak apa ya, kayak disindir, kayak disentil gitulah. Cuma ya itu masih belum berani langsung berhenti gitu kan. Terus belum lagi istri juga waktu itu ya udah coba ngomong ke istri gitu mau berhenti, cuma kan istri belum setuju awalnya gitu.
Terus ya kayaknya puncaknya di 2015 itu kayaknya kerjaan di kantor makin berat. Terus saya juga ada masalah dengan atasan gitu kok. Kayaknya di kantor tuh semakin memacu untuk keluar ya. Ya betul, kesalahan saya kok kayaknya dicari-cari gitu makin bismillah akhirnya istri juga setuju. Ya udah akhirnya di 2015 itu saya mundurkan diri itu ya. Akhirnya di situ apartemen kita jual, terus ada mobil juga kita jual. Ya, pokoknya ya hutang yang ada dilunasin aja. Pak, mohon maaf, ada apa kalimat yang pertama kali yang selalu teringat-ingat ketika Bapak mengikuti kajian yang menyebabkan Bapak sepertinya saya harus keluar nih dari pekerjaan ini, yang ya mungkin ada satu kalimat yang memang Bapak, wah kayaknya pekerjaan saya sekarang nih harus ditinggalkan. Betul. Iya. Yang paling saya ingat tuh yang ya barang siapa yang meninggalkan yang haram tuh insya Allah akan memberikan ganti ya lebih baik. Itu sih yang saya ingat itu kayaknya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, tadi Bapak sudah bilang Bapak sudah coba mau bicara nih dengan istri. Nah ini pertanyaan yang sangat menarik karena memang tidak mudah ya Pak. Karena kalau lihat dari biografi Bapak tadi, jabatan terakhir asisten manajer, ya kita bisa tahu ya, mungkin gajinya tidak sedikit Ustaz. Itu tidak sedikit. Artinya kita berpindah dari sesuatu yang basah kemudian berpindah ke sesuatu yang nggak jelas ini. Nah ini bagaimana bisa meyakinkan istri ya agar menerima alasan Bapak untuk meninggalkan pekerjaan yang lama, Pak? Ya itu memang cukup lama sih. Ngobrol sama istri bisa ada sekitar setahun itu yang ngobrol. Pokoknya istri nggak setuju sampai akhirnya tuh saya waktu itu sambil mulai ada bisnis sampingan online gitu Mas. Sampingan online gitu kan, jualan online gitu. Nah di situ saya perlihatkan sih insya Allah kalau difokuskan, ditekunin ini insya Allah bisa jadi sumber pemasukan. Nah terus kemudian dari pakai hitung-hitungan juga sih akhirnya, maksudnya hitung-hitungan setelah misalnya rumah dijual, mobil dijual waktu itu insya Allah masih cukup ini untuk pegangan untuk modal ya udah. Akhirnya istri ngerti juga sih. Artinya berarti hati itu sudah mantap di tahun 2015 betul. Ya. Dan itu setelah negosiasi dengan istri ya Pak? Iya, alhamdulillah istri juga saya ajak ikut kajian ke masjid kan ya. Betul. Akhirnya setelah ikut kajian dari istri akhirnya ngerti juga ya. Masya Allah. Baik, kita dengarkan dulu nih. Gimana menurut Ustadz dengan apa yang sudah dilakukan Pak Wendra di perjalanan kehidupannya? Baik, ya, alhamdulillah pertama kita memuji Allah ya dengan hidayah yang besar ini melalui perantara rajin sholat jamaah ke masjid. Dari masjid mulai kecil sampai besar akhirnya ada kajian. Di situ wasilah yang paling awal ini. Wasilah yang paling awal karena ke masjid. Karena kebaikan itu akan menarik pada kebaikan berikutnya. Sementara kalau dosa akan menarik pada dosa berikutnya. Ketika kita rajin sholat berjamaah, padahal belum ada kajian, belum ada apa-apa, sehingga menjadi wasilah, sarana, ternyata masjidnya dipugar dan lebih besar dan lebih ramai kegiatannya. Itulah hidayah kita yang Allah berikan. Jadi kita wajib bersyukur dengan hidayah ini yang ternyata dibalik hikmah sholat berjamaah menjadikan kita mendapatkan ilmu. Karena para ulama juga menyebutkan manfaat sholat berjamaah itu bukan hanya dia dapat 27 derajat pahala sholat dibandingkan yang sholat sendirian. Tapi dibalik itu dari sholat berjamaah kita bisa dapat ilmu. Ya, mendengarkan nasihat, mendengarkan kajian setelah sholat, yang ternyata dari kajian-kajian ini Allah menyampaikan hidayah kepada kita, hidayah taufik, dan Masya Allah kita wajib bersyukur dengan nikmat hidayah ini yang mengalahkan semua kenikmatan dunia. Seorang yang dapat hidayah itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Jadi hidayah ini lebih mahal dibandingkan sifatnya perkara-perkara materi dunia yang tidak ada sisinya, nilainya
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu pertanyaan bagaimana menurut Ustadz dengan teman-teman Pak Wendra yang mungkin masih bisa masih bertahan dengan posisi yang lama dan masih enggan berhijrah, mungkin karena ada kekhawatiran nggak sih Pak waktu sebelum Bapak memutuskan untuk hijrah itu, nanti setelah saya keluar dari bank ini saya mau ngapain? Ada kekhawatiran seperti itu nggak sih Pak? Ya itu, iya pasti ada Mas. Jadi apalagi saya apa yang bisa dibilang ya dari kecil itu mentalnya udah mental karyawan ya gitu. Jadi nggak ada mental pedagang ya, pedagang sama sekali. Betul. Jadi ya pasti mikirin nanti ini berhenti dari biasanya ada gaji jadi nggak ada gaji kan. Itu pemikiran banget. Memang awal-awalnya sempat juga coba cari pekerjaan di tempat lain, cuma kayaknya nggak mudah dengan udah umur segitu kan. Jadi ya baik. Bagaimana Ustadz? Ya, bagi orang-orang yang hijrah, memang dia harus siap menanggung resiko konsekuensi yang didapat. Dari jenis pekerjaan yang sudah kita geluti, padahal itu pekerjaan haram, kita sudah mendapatkan kenyamanan, kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya duniawi, apakah itu jabatan, apakah itu tempat tinggal, apakah kendaraan. Kemudian ketika hijrah kita harus tinggalkan ini semua, tentunya berat. Dan rasa berat ini pun dirasakan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus berhijrah dari Mekah, kota kelahiran. Ya, kalau bisa dibilang Nabi itu kan putra daerah. Putra daerah lahir di Mekah, tapi dia yang diusir. Ya coba bayangkan kalau kita lahir di kampung kita yang diusir. Ya, apalagi yang ngusir ada pendatang lagi. Kamu pendatang ngusir saya. Menyakitkan, berat. Sampai Rasul harus memilih strategi jalannya malam dengan Abu Bakar. Kemudian sebelum sampai Madinah, Rasul harus bersembunyi dulu di gua Sur. Jadi tantangan hijrah itu pasti ada. Ya, konsekuensi resiko yang harus kita terima dari hijrah ini pasti ada. Bagaimana Nabi ancamannya nyawa. Ya, kita mungkin kalau kerja di bank ditinggalkan ancamannya paling ya lapar-lapar dikit lah. Lapar, kekurangan, tapi Nabi sudah nyawa urusannya. Karena orang-orang Quraisy ketika mendengar Nabi hijrah, beliau mengumpulkan pemuda-pemuda terbaik yang pandai memegang senjata. Dengan mengiming-imingi dibuat sayembara, barang siapa yang bisa mendapati Muhammad hidup atau mati, dia dapat hadiah yang besar. Dia dapat hadiah yang besar. Ini kan berarti tantangan nyawa yang dihadapi Rasul ketika harus hijrah. Jadi kalau kita masih bergeming, tidak mau hijrah, atau bahkan kita malah lebih bertahan karena takut, khawatir nanti rizki kita berkurang dan lain-lain, ini berarti kita menyepelekan ya apa yang telah Allah janjikan. Bahwa orang yang berhijrah dia mendapatkan keutamaan yang besar. Orang yang meninggalkan keharaman karena Allah akan diganti yang lebih baik. Ini kan janji dari Allah, dan janji Allah tidak akan meleset. Janji Allah tidak akan meleset. Adapun resiko-resiko yang akan diterima ya dari punya gaji kemudian tidak punya gaji, itu wajar. Dalam perjalanan kita menuju ketaatan Allah pasti akan ada ujian-ujian, batu-batu kerikil, ombak-ombak, ya, riak-riak laut yang akan menerpa perjalanan sebuah kapal pesiar, itu pasti ada. Tinggal kita siap atau tidak menerima konsekuensi ini, dan barang siapa yang menyatakan siap menerima ujian dari Allah, maka Allah akan mudahkan. Karena fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di dalam kesulitan itu bersama kesulitan akan ada kemudahan. Allah tidak mengatakan setelah sulit ada kemudahan, tapi Allah mengatakan bersama, ma'a. Fa inna ma'al usri. Ma'a itu dalam bahasa Arab artinya bersama. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah nggak mengatakan sesungguhnya ba'dal usri. Setelah sulit baru mudah, enggak. Tapi dalam kesulitan itu pasti ada, bersama itu ada kemudahan. Nah. Baik, Masya Allah. Pak, ketika Bapak memutuskan untuk berhijrah, ada orang-orang yang diajak untuk diskusi Pak, selain istri, misalkan teman-teman yang satu kantor waktu itu Pak. Betul. Untuk memutuskan untuk hijrah, untuk resign dari pekerjaan yang lama.
Teman diskusi saya justru teman-teman di apartemen yang di masjid sesama jamaah. Masya Allah. Ya. Gimana respon dari teman-teman ketika Bapak mengajak untuk minta masukan atau saran? Ya, alhamdulillah mereka ini sih bantu kayak menguatkan semangat saya gitu loh. Itu menguatkan untuk ya insya Allah ini yang paling benar ya udah memang harus berhenti aja. Nanti insya Allah kalau kedepannya nanti kita sama-sama bantu gitu. Bagaimana proses Pak? Proses perjalanan dari mulai ada keinginan untuk keluar dari pekerjaan yang lama. Berapa selama proses berjalan itu, apa perasaan yang selalu muncul Pak? Apakah keraguan apa semakin mantap? Biasanya tuh godaan-godaan syaitan tuh muncul, nggak usah keluar lah, sayang gaji sudah besar, pasti sudah enak. Iya betul sih, ya makanya itu dari hampir selama sekitar 3 tahun itu berpikirnya kan lumayan lama, jadi kayak ya maju mundur gitu. Terus kalau ada juga maksudnya khawatirnya tuh ke orang tua kan, karena orang tua kan juga karyawan kan, jadi juga pengen kita sukses itu sebagai karyawan gitu. Jadi ada khawatir juga itu. Akhirnya memang orang tua dikasih taunya belakangan sih setelah saya berhenti gitu, jadi nggak ngasih tahu orang tua dulu gitu. Masya Allah. Jadi ya itu, tapi ya yang saya rasakan ya itu tiap kali dengar kajian tuh kayak makin bergejolak hati Pak. Iya makin betul Mas, makin nggak tenang ya. Kerja juga kayaknya sebenarnya udah mulai malas-malas aja itu maksudnya. Cuma karena masih terikat kontrak aja kan masih, karena sebagai pegawai ya udah jadi. Kalau dulu tuh kayaknya saya ngejar pas dari awal kan ya ngejar naik posisi itu semangat banget gitu. Jadi setelah mulai tahu bahwa ternyata haram ya, jadi kerja seadanya aja, asal sudah selesai aja sampai ya itu akhirnya 2015 saya yakin ya insya Allah. Berapa lama Pak di pekerjaan yang lama Pak? Total sekitar 8 tahun. Masya Allah, 8 tahun Ustaz. Itu merintis dari posisi apa tuh Pak? Dari officer itu yang paling bawah sih memang. Masya Allah. Ya. Itu memang tidak benar-benar tidak mudah Ustaz untuk mengambil keputusan itu ya Pak, untuk mengambil keputusan itu. Baik, jazakallahu khairan atas sharingnya Pak Wendra. Kami persilakan bagi para pemirsa Hasan TV yang ingin bertanya dengan dua narasumber kita di kesempatan sore hari ini, baik dengan Ustadz maupun dengan Pak Wendra. Kami persilakan untuk bisa menghubungi kami di nomor 0811-900-7912. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811-900-7913. Baik, kita tanya ke Ustadz terakhir sebelum kita berikan kesempatan pemirsa untuk dijawab pertanyaannya. Ustadz, pertanyaan yang paling mendasar adalah apa menurut Ustadz yang menyebabkan teman-teman yang masih berada di pekerjaan itu tidak mau keluar dari itu Ustadz? Menurut Ustadz. Baik, ada beberapa faktor sebenarnya kenapa sebagian saudara-saudara kita ketika sudah mendengar berita tentang haramnya riba, baik itu mereka mendengar dari penceramah dengan menyampaikan ayat-ayat atau hadis Rasul, kemudian belum menerima informasi ini dengan baik, ya, belum menerima arahan ini dengan baik, tapi tetap masih bergeming, tetap masih bersikukuh untuk mau bekerja di bank atau yang haram lainnya. Ada beberapa faktor kenapa mereka belum mau meninggalkan. Faktor yang pertama adalah hidayah taufik, yaitu hanya hak Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif yang tidak bisa digugat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik ini sesuai dengan kehendaknya. Sekuat apapun usaha manusia dalam menunjukkan hidayah kepada seseorang, kalau Allah belum berkehendak memberikan hidayah taufik, maka hidayah itu tidak akan sampai pada seorang yang disampaikan. Jadi tetap ini menjadi faktor yang harus kita imani, bahwa takdir hidayah taufik itu hanya di tangan Allah. Ya, Rasulullah SAW kurang apa usahanya
dalam memberikan bimbingan kepada pamannya Abu Thalib supaya meninggalkan kekafiran, mengucapkan kalimat syahadat. Rasul sampai Abu Thalib ketika akan meninggal, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku jadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha Rasul sudah maksimal, ya. Usaha Rasul sudah maksimal, tapi karena hidayah taufik belum menyapa pamannya beliau Abu Thalib, akhirnya Abu Thalib pun meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak beriman. Faktor kedua yang menyebabkan sebagian saudara-saudara kita masih berat untuk meninggalkan pekerjaan haram, yaitu faktor-faktor duniawi, kekhawatiran. Yang tadinya saya dapat gaji tetap, ada jaminan tiap bulan, bahkan mungkin jaminan di hari tua, ada pensiunan dan seterusnya. Ya, yang ini menjadi faktor penggoda. Karena manusia itu kan sifatnya dia senang untuk dapatkan yang real, yang nyata, daripada sesuatu yang belum real, belum pasti kan gitu. Sebagaimana tadi penjelasan Pak Wendra, ya ini biasa gaji sebulan sekian, suruh ninggalin dagang nanti dapat apa saya sebulan, nah, gitu. Jadi manusia itu kan senangnya yang nyata. Kalau dijanjikan diganti yang lebih baik, barang sampai meninggalkan yang haram diganti yang lebih baik, diganti yang lebih baik itu bentuknya apa? Goib. Ya, kita sholat pahalanya 27 derajat. 27 derajat itu dapatnya apa saya jamaah? Karena sifat manusia memang begitu, senang dengan yang nyata, pengen menerima sesuatu yang bentuknya nyata di depan matanya. Padahal janji-janji Allah itu pasti akan dia dapatkan, ya, cepat atau lambat. Jadi faktor-faktor duniawi juga mempengaruhi beratnya orang-orang meninggalkan pekerjaan haram. Faktor ketiga, nah ini yang paling berat. Dari keluarga, apakah itu pasangan, istri atau suami, ya, atau orang-orang yang di sekitar kita dari keluarga kita. Tadi Pak Wendra, orang tuanya, istrinya, ya, atau mungkin dari saudaranya, pamannya. Ini faktor keluarga juga berpengaruh. Ya, seorang ibu, ayah menyekolahkan putrinya di sekolah yang khusus memang mempelajari tentang perbankan, kuliahnya perbankan, uang yang dikeluarkan sudah besar jumlahnya. Kemudian setelah diterima di bank, orang tua cerita ke tetangga-tetangga, ini anak saya diterima pegawai bank, gajinya sekian, bahkan sekarang sudah promo jabatan, naik lagi. Ternyata harus mengundurkan diri keluar dari bank. Apa kata orang? Apa kata dunia? Ini kan berarti dari faktor keluarga juga memiliki pengaruh yang kuat, ya, sehingga keraguan untuk meninggalkan yang haram itu pun jadi semakin ragu. Berat harus melawan orang tua. Bagaimana kalau orang tua saya minta ganti rugi, balikin uang kuliah perbankan, repot. Nah, ini faktor keluarga, terutama pasangan. Ya, bagaimana kalau istrinya yang jadi pegawai bank, suaminya berharap istri pun dapat memberikan masukan tambahan, atau sebaliknya suaminya yang bekerja di bank, istrinya hanya di rumah. Ketika harus keluar, ini yang saya andalkan malah keluar. Nah, inilah beberapa faktor kenapa saudara-saudara kita masih bersikukuh untuk tetap bertahan dalam pekerjaan yang haram, karena faktor-faktor tersebut. Dan semoga kita doakan saudara-saudara kita yang belum hijrah untuk mereka mendapatkan hidayah dari Allah dan segera hijrah dari keharaman menuju suatu yang halal. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita berikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya. Sebelum kita terima telepon, kita bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita bacakan secara umum beberapa pertanyaan yang hampir senada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah dosa riba menyebabkan seseorang berakibat jodohnya menjadi lama? Ini pertanyaannya lebih spesifik, Ustaz, lebih ke jodoh. Apakah dampak dari riba, syirik dan zina berakibat lamanya jodoh kita? Dari Sofi Yusuf Muhammad, silakan, Ustaz. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, dosa itu memiliki pengaruh dalam kehidupan seseorang, baik pengaruhnya yang sifatnya dunia atau pengaruh-pengaruh lain yang sifatnya kejiwaan. Bahwa dosa memang benar-benar memiliki pengaruh.
Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Beliau di situ menyampaikan beberapa atharul dzunub, pengaruh-pengaruh dosa. Beliau sebutkan banyak sekali. Pengaruh itu bisa pengaruh dosa buat diri pribadi, buat masyarakat secara umum, ya, karena dosa juga akan berdampak pada masyarakat, juga akan berdampak pada perkara-perkara dunia lainnya. Maka kalau ditanya apakah karena pekerjaan haram dari riba ini membuat jodoh saya tak kunjung datang, bisa jadi, karena semua bisa terjadi. Dosa itu pasti punya pengaruh, cepat atau lambat, atau dosa tersebut berhubungan dengan kepribadian kita atau berhubungan dengan masyarakat. Karena setiap dosa secara umum pasti akan memberikan pengaruh buruk, baik untuk pribadi pelaku maksiat atau untuk masyarakatnya atau bahkan untuk keluarganya. Karena itulah kaum muslimin demikian Allah SWT, kalau kita sadar selama ini saya transaksi riba, barangkali jodoh saya belum datang karena saya kerjanya di mana? Di bank misalkan, dia seorang gadis, ya, kerja di bank, kemudian umur sampai tua 30, 33 belum datang jodoh, barangkali dari situlah dosanya mempengaruhi kehidupannya. Dosanya mempengaruhi datangnya jodoh yang mau menikahinya. Sehingga dia belum dapat jodoh karena dosa yang dia lakukan. Bisa jadi seperti itu. Ya, maka kaum muslimin jauhkanlah dosa, karena dia akan memberikan pengaruh pada diri kita, masyarakat kita, atau bahkan keluarga kita sendiri. Baik, jazakallahu khairan. Kita ke Pak Wendra kembali. Pak, kita masih ditanya-tanya nih, korek-korek yang pekerjaan lama. Selama 8 tahun, Pak. Selama 8 tahun bekerja di pekerjaan yang lama. Ada pengalaman yang tidak mengenakan nggak, Pak? Selama 8 tahun itu Bapak bekerja di sana, Pak? Yang kaitannya mungkin ini jangan-jangan setelah, dan itu Bapak mulai terasa ketika Bapak hijrah, oh jangan-jangan ini dampak dari ini. Ya, baik. Yang paling kerasa tuh sepertinya dari masalah pendapatan ya, maksudnya ya selama 8 tahun dari awal sampai akhirnya saya assistant manager itu kan pendapatan terus bertambah, bahkan kayaknya berkali-kali lipat gitu. Tapi kok rasanya gajinya nggak cukup aja gitu. Soalnya utangnya juga makin banyak, terus keperluan juga kok kayaknya makin banyak. Jadi malah ya itu gaji itu paling hanya bertahan berapa hari terus habis gitu. Berasa kurang berkah ya, Pak? Iya, rasanya gitu, Mas. Rasanya kok kurang berkah gitu, kok apa sih? Gaji udah gede tapi kok kurang aja gitu rasanya. Pak, boleh gitu disebutkan sih, Pak, biar di angka berapa dulu, Pak, waktu terakhir itu menjadi asmen bank tersebut? Oh, terakhir aduh. Sekitar 15 sih, Mas. 15, Masya Allah. Dan itu sudah real tiap bulan dapat ya, Pak. Tahu-tahu mungkin Bapak memutuskan untuk keluar, harus berpikir yang tadinya 15 juta dapat tiap bulan. Iya, betul, Mas. Terus makanya apalagi sebelumnya istri juga kerja gitu. Iya, di BUMN, cuma pas lahir anak ketiga itu kayaknya kita memutuskan istri harus berhenti kerja karena buat ngurus anak kan kasihan soalnya. Kalau sebelumnya kan anak sama pembantu gitu, cuma ini kayaknya anak udah 3, kasihan kalau sama pembantu. Jadi akhirnya sekitar setahun sebelum saya berhenti itu istri udah berhenti kerja duluan. Jadi memang tinggal satu-satunya pemasukan tinggal dari gaji saya sih waktu itu. Makanya itu nambah pemikiran juga sebenarnya. Dan itu membuat tidak mudah untuk mengambil keputusan ya, Pak? Betul, Mas. Masya Allah. Ustaz, alasannya selama 8 tahun itu hidup merasanya gaji segitu kurang terus, Ustaz. Memang benar nggak sih, Ustaz, dampak dari bekerja di tempat seperti itu, perasaan tuh gaji itu kurang terus? Baik, saudaraku, memang riba ini dia agak spesial ya. Ancaman-ancamannya dan juga dampak-dampaknya memang spesial riba ini. Di dalam surat Al-Baqarah sendiri, surat Al-Baqarah Allah menegaskan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan menghapus keberkahan riba dan menyuburkan sedekah. Yang menarik di sini, riba itu secara bahasa kan nambah. Nambah tapi dihapus. Sedekah
Kalau kelihatannya sedekah itu kan kurang, tapi malah Allah sebutkan subur. Jadi sesuatu yang kurang jadi subur karena kita ngeluarin duit untuk infak, tapi malah Allah janjikan disuburkan. Disuburkan berarti diperbanyak, ya. Sementara riba yang real nyatanya kalau kita bergelimang dengan riba, transaksi riba itu kan kelihatannya nambah. Cuma kalimatnya Allah hapus. Dari sinilah hikmah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwa ketika Allah menyebutkan yamhaqullahu riba, Allah menghapus keberkahan riba dan menyuburkan sedekah. Ketika riba itu kelihatannya bertambah, tapi Allah hapus keberkahannya. Namun ketika kelihatannya sedekah itu mengurangi uang kita, ternyata Allah mengganti, menyuburkan sedekah yang kita berikan. Ini mengandung hikmah agar seorang tidak hanya berpikir secara kasat mata. Orang sekarang berpikir secara kasat mata duniawi, orang kalau riba duitnya nambah. Gajinya tadi disebutkan dari mulai officer sampai naik ke atas, itu kan prosesnya nambah terus gajinya. Betul. Tapi ternyata dengan pertambahan gaji kok ternyata semakin kurang terus. Berarti keberkahannya dihapus. Orang yang sedekah, dia keluarkan uang ya berkurang, tapi hakikatnya tidak berkurang. Allah akan menambah dari arah sisi-sisi yang tidak disangka-sangka. Itulah kehebatan dari sedekah yang menghancurkan kehebatan riba. Riba kelihatannya kalau di mata orang itu kan keren. Pakai dasi, kantor ber-AC, jalannya aja naik mobil. Pegawai bank itu terlihat necis. Benar ya Pak? Pede sekali ya Pak? Iya. Betul. Hampir tidak pernah, mungkin nggak pernah keringetan ya Pak? Nggak pernah keringetan. Minimal naik taksi. Minimal naik taksi, dia nggak mau naik ojek. Karena baju takut kotor, necis. Udah kelihatannya mewah di mata manusia. Oh, jabatan tertinggi, orang tua dikabarin kerja di bank itu sudah sum'ah, kedengeran di masyarakat itu mulia kan gitu. Namun ternyata Allah hancurkan riba itu. Allah hancurkan. Ya, kelihatannya dia nyaman tapi hatinya tidak nyaman. Sementara orang-orang yang sedekah, lihatlah bagaimana orang yang gemar sedekah walaupun dengan ekonomi yang pas-pasan. Ya, sendalnya sendal jepit, begitu kan, tidak pakai sepatu kulit yang bagus-bagus, bajunya biasa. Tapi dia dapat kenyamanan hidup, dia dapat keberkahan hidup. Ya, uang yang dia terima cukup untuk makan, untuk sekolah anak, untuk biaya hidup sehari-hari dan seterusnya. Disinilah kaum muslimin, kita tidak hanya melihat suatu itu dari kacamata duniawi saja. Ada kacamata lain yang harus kita pertimbangkan. Bagaimana pandangan agama, bagaimana pandangan syariat. Yang ini merupakan hakikat kebahagiaan kita nanti sampai hari kiamat. Ya, kita dianggap mulia di dunia, apa manfaatnya kalau ujung-ujungnya kita menderita kan begitu. Ujung-ujungnya kita menderita, masuk ancaman neraka dan seterusnya, tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Namun ketika di dunia ini kita taat ya, walaupun tidak dianggap mulia sama orang, tapi kita di sisi Allah adalah orang yang mulia. Karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Orang yang mulia di sisi Allah atqakum, kata Allah, yaitu yang paling bertakwa. Apa takwa itu? Melaksanakan kewajiban, meninggalkan keharaman. Di antara keharaman adalah riba. Nah, baik, insyaallah itu betul Pak. Kalau Bapak bilang tadi kurang berkah, dari sisi syariat juga ternyata memang memperkuat perasaan Bapak, pengalaman Bapak tentang hal itu selama 8 tahun. Baik, kita berikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini pertanyaan ditujukan ke Pak Wendra. Pak Wendra, ada pertanyaan yang perlu dijawab. Bagaimana respon teman-teman kerja ketika Bapak memutuskan untuk keluar dari pekerjaan lama? Apakah ada cibiran atau ada, wah kamu keluar ngapain, gak jelas? Apakah ada pengalaman-pengalaman itu yang didapat ketika memutuskan untuk keluar, Pak? Silakan. Ya, itu betul, memang sebagian gitu sih. Sebagian sampai ya bertanya-tanya gitu, kenapa sih Pak harus keluar gitu, kenapa enggak kalau nyangkanya kan apa gajinya kurang. Ini soalnya ya waktu itu juga sebenarnya banyak tuh dari bank lain yang nawarin
Iya, nawarkan pindah ke sini aja jadi Masya manajer, Allah. gajinya double gitu. Aduh, Masya Allah. gitu. Terus, tapi memang sebagian, ya alhamdulillah tuh memang selama proses mau resign itu saya juga eh, ceritanya ke teman-teman satu unit sih, teman-teman di satu unit. Nah, kebetulan mereka juga alhamdulillah mengerti gitu kenapa saya Memutuskan untuk keluar. memutuskan berhenti, betul. Nah, kebetulan waktu itu memang juga alhamdulillah waktu saya berhenti nggak berapa lama teman saya yang satu unit itu juga berhenti habis itu. Ada satu orang. Terus sekarang masih komunikasi dengan mereka. Nah, dengan teman-teman unit ini yang ya memang mereka juga masih proses sih. Jadi mereka udah tahu bahwa haram gitu mau berhenti, cuma ya masih khawatir soal Setelah ini harus ngapain ya Pak? Iya betul. Jadi, Itu pertanyaan yang paling mendasar ya. Ya, jadi saat ini saya masih terus komunikasi biar ngasih mereka semangat gitu aja sih. Masya Allah, baik. Ya, ini memang hal lumrah ya. Ketika kita meninggalkan tempat-tempat basah, pasti ada aja cibiran-cibiran itu ya Pak. Iya betul Mas. Baik, jazakallahu khairan. Ustaz, ini pertanyaannya adalah apa sih yang menyebabkan bank konvensional itu dari sisi penilaian syariat masuk dalam kategori riba dan haram, Ustaz? Dan memungkinkan nggak sih, Ustaz, bank-bank konvensional di Indonesia ini bisa menjadi halal sehingga orang mungkin bekerja di sana juga bisa menjadi halal pendapatannya, Ustaz? Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, tidak semua transaksi yang dilakukan oleh bank-bank konvensional itu bernilai riba. Ada beberapa transaksi yang tidak termasuk golongan riba. Ya, tapi banyaknya memang adalah riba. Beberapa transaksi di bank yang tidak termasuk riba, ya contohnya misalkan jasa transfer. Jasa transfer, kita mentransfer sejumlah uang ke bank atau mana gitu ya, dengan jasa transfer ini kita terkena beban biaya. Itu tidak termasuk dalam golongan riba karena memang biaya ya jasa itu wajar karena ada jasa maka ada biaya. Itu tidak termasuk riba. Atau transaksi perbankan misalkan menitipkan surat-surat berharga. Yang surat berharga ini tentunya ada biaya sewanya. Sewa apa namanya itu? Istilahnya sewa tempat untuk menyimpan dokumen berharga gitu ya. Apa namanya istilahnya? Nanti kena biaya setahunnya sekian ya. Maka ini pun tidak termasuk riba. Tapi pada umumnya sebagian besar bank dari persentase halal transaksi dengan transaksi yang haram lebih banyak transaksi haramnya. Dari sisi mana? Misalkan dari sisi nasabah yang menyimpan uang. Ya, kemudian dari simpanan uang ini diberikannya bunga. Nah, para ulama kontemporer sepakat, semua ulama kontemporer ketika mengadakan ya namanya muktamar, pertemuan dengan para ulama-ulama, mereka memutuskan bahwa riba itu ya, bahwa bunga bank itu adalah disebut riba. Karena yang namanya tabungan, simpanan, dia tidak boleh memberikan manfaat. Terlebih lagi simpanan nasabah ini kan digunakan untuk usaha yang lain oleh bank ya kan, untuk meminjamkan orang yang butuh uang ya, sehingga menarik hutang membawa manfaat. Kalau ada hutang membawa manfaat kan jatuhnya riba ya. Begitupun bank akan membiayai permohonan nasabah, apakah dia pengen buka usaha, apakah dia pengen beli rumah, mobil. Pembiayaan itu kan namanya hutang pihutang. Nah, uang untuk membiayai itu kan dari mana? Dari nasabah yang menabung. Yang pada asalnya simpanan tabungan itu tidak boleh diotak-atik. Ya. Kita nyimpen barang yang diamanahi, yang dititipi, dia nggak boleh ngolah. Betul kan? Tidak boleh mengolah. Nah, bank melanggar ini, dia melakukan pengolahan dana nasabah, kemudian dijadikan pembiayaan untuk permohonan nasabah yang pengen beli rumah, pengen beli mobil, dibiayain, kemudian dengan harga cicilannya lebih besar daripada harga belinya, ya ini termasuk riba, Maka para ulama pun menegaskan bahwa bank-bank konvensional ya yang menjalankan transaksi semacam ini, maka dia menjalankan transaksi riba. Sehingga kalau banknya,
perusahaannya menjalankan transaksi riba yang itu haram, otomatis turunannya apa? Pegawai-pegawai yang bekerja di situ pun terkena larangan keharamannya, karena kita tidak boleh tolong menolong dalam dosa. Bisa nggak sih bank itu menjadi bank yang halal, yang bebas dari riba? Jawabannya bisa, asal ada kemauan. Asal ada kemauan kita menembus regulasi dari BI dan lain-lain, sebagaimana di Saudi Arabia juga ada bank. Ya, Bank Rajhi. Ya, di Saudi Arabia ada bank yang terkenal, Bank Rajhi, yang dia tidak melakukan transaksi riba. Ternyata bisa. Asal kita mau duduk bersama ya dengan para pembesar-pembesar bank, baik itu Bank Indonesia dan lain-lain, kita rumuskan suatu bank yang memang bersih dari riba, maka itu mungkin sekali untuk bisa, karena sudah dijalankan oleh negara-negara Islam yang memang mereka sudah paham tentang riba. Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Ada pertanyaan yang akan kita bacakan dari Pak Sartono. Mudah-mudahan ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Wendra, karena ini pertanyaannya beliau juga sama pensiunan seperti Pak Wendra. Beliau ex bank konvensional dari plat merah. Masya Allah, sudah bekerja lebih kurang 35 tahun. Masya Allah. Pertanyaan beliau adalah, Ustadz, mohon dijelaskan, saya sudah pensiun dari satu bank konvensional. Bagaimana hukum gaji yang saya terima selama saya bekerja? Apakah termasuk yang halal atau haram, Ustaz? Baik. Sekarang sebagian pertanyaan orang-orang yang sudah keluar dari bank, apa yang saya hasilkan dari kerja di bank? Saya belikan rumah. Apa yang saya hasilkan dari bekerja di bank? Saya beli kendaraan, atau bahkan ada investasi tanah dan seterusnya. Apakah ini cara taubatnya harus saya jual lagi, saya kembalikan gaji-gaji saya, ya, dan lain-lain? Pertama, pelaku riba itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia melakukan riba dalam keadaan sudah sampai ilmunya, sudah sampai tentang haramnya riba. Sedangkan keadaan kedua, orang yang transaksi riba, dia belum tahu ilmunya. Dia belum sampai bahwa riba itu haram, belum sampai ilmunya kalau riba itu haram. Maka dua kondisi ini tidak bisa kita samaratakan. Orang yang sudah tahu ilmunya bahwa riba itu haram tapi tetap melaksanakan, maka tentu lebih berat daripada orang yang belum tahu bahwa riba itu haram. Orang yang sudah tahu ilmunya kemudian tetap melaksanakan transaksi haram, kemudian setelah itu taubat, ya, maka dia hanya berhak mendapatkan dari yang lalu, ya, kemudian dia bersihkan kelebihan-kelebihan dari riba tersebut karena dia sudah tahu ilmunya. Berbeda dengan orang yang belum tahu ilmunya tentang riba haram, kemudian dia taubat, ya, dulu saya nggak tahu bahwa riba haram, kemudian tahu, kemudian taubat, maka dia boleh memanfaatkan apa yang dia dapat di masa lalu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian taubat, kalian berhak mendapatkan pokok harta kalian. Kemudian dalam ayat berikutnya, kalau kalian taubat falahu masalaf, maka baginya apa yang sudah didapat dulu, tapi nggak boleh ngambil riba berikutnya. Nah ini, jadi ketika Bapak pensiun, yang lalu-lalu buat beli rumah, mobil itu halal. Tapi yang sekarang ketika taubat masih dapat duit pensiunan dari bank, itu yang harus nggak boleh diterima. Ya kan? Karena sudah tahu ilmunya. Karena sudah tahu ilmunya sekarang. Kalau dulu saya belum tahu, ya sudah, yang sudah nggak tahu ya halal. Gaji dulu bisa beli rumah, gaji dari semasa kerja bisa beli kendaraan, udah itu halal. Karena belum tahu ilmu. Sekarang sudah taubat, tahu ilmu, dapat uang pensiun dari bank, ini nggak boleh diterima karena dia sudah tahu ilmunya. Nah ini harap dibedakan dua kondisi ini. Baik, Pak Sartono mungkin bisa menjawab kegusaran hati beliau. Mungkin begitu juga Pak Wendra, Pak. Ada kegusaran selama ini, wow, selama 8 tahun ini gaji saya gimana nih? Iya betul Mas. Betul. Ya. Masya Allah. Baik. Ya waktu itu pas ya begitu habis resign itu juga langsung sempat bertanya ke Ustadz juga, jawabannya sama dengan Ustadz. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Membuat hati menjadi plong ya Pak. Plong ya Mas. Dari tenang. 8 tahun selama bekerja di pekerjaan yang lama. Nah Pak, pertanyaan berikutnya itu ketika Bapak
sebelum memutuskan untuk keluar dari pekerjaan lama, itu sudah ada planning sebelumnya akan ngapain atau akan jualan apa, atau nanti aja lah yang penting saya keluar dulu, nanti saya berdagang atau mencari pekerjaan yang lain setelah saya resmi keluar? Seperti yang udah saya ceritakan tadi itu, jadi berapa lama sebelum resign saya udah coba mulai cari bisnis sampingan ya. Waktu itu dapatnya tuh coba mengerjakan bisnis online gitu. Waktu itu dari dengan model dropship gitu, jualan produk herbal, kemudian juga ada affiliate marketing itu, jualan kursus-kursus online gitu, e-course gitu. Yaitu jadi waktu itu memang planningnya pertama itu mau coba fokus di bisnis online ini aja, mudah-mudahan ya kalau difokuskan memang sudah banyak contohnya sih, banyak yang sukses gitu kan di bisnis online ada juga kan. Jadi saya rasa waktu itu planning pertamanya itu. Planning pertama. Ada planning lain Pak yang sebelum Bapak keluar itu memutuskan saya nanti akan mencoba ini, mencoba itu, dan ketika mencoba ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika sudah menjalani bidang yang baru Pak? Ya, waktu itu juga planning kita karena istri juga udah berhenti kerja, jadi istri mau bantu jualan. Waktu itu kebetulan alhamdulillah istri pinter bikin kue gitu kan, jadi kita udah rencana juga mau jualan kue gitu, memang di sekitar situ aja. Kemudian kesulitannya ya waktu coba jalanin bisnis itu, jadi saya sempat ragu-ragu sih, apalagi waktu dengar ada hadis ya atau asar dari Umar itu bahwa berilmu dulu sebelum berdagang gitu kan. Jadi anak juga takut nanti asal dagang aja, apalagi jualan online juga kan banyak ya, takutnya ada hukum-hukum yang saya nggak tahu gitu. Jadi kebetulan waktu itu pas 2015 ada pelatihan dari ETA tentang entrepreneurship syariah program itu, yang itu angkatan pertama gitu. Nah saya dengan beberapa teman tuh ikut pelatihan itunya di situ sih. Jadi memang kayak diajarkan untuk jadi pengusaha dan yang sesuai dengan syariat. Nah memang waktu itu juga teman juga udah ngajak itu, dari situ udah mulai ngajak untuk bikin koperasi syariah gitu. Itu sih. Dari situ tuh mulai 2015 itu juga udah langsung kita mulai kayak merumuskan untuk bikin koperasi syariah sampai akhirnya berdiri di tahun 2018. Insya Allah. Itu bagaimana Pak bisa mengkondisikan keluarga, terutama istri, ketika selesai pasca Bapak keluar dari pekerjaan lama, kemudian beralih ke yang baru jualan online, otomatis tidak bisa dipungkiri dari sisi pemasukan terjunnya sangat dahsyat sekali, Ustaz. Terjunnya sangat dahsyat sekali. Bagaimana bisa mengkondisikan keluarga lah, terutama orang terdekat kita, istri, Pak? Istri. Saat itu jadi waktu itu kan waktu berhenti itu kan memang kan ada dapat uang pesangonnya juga ya, terutama juga yang dari jam sostek kan. Nah itu setelah saya konsultasikan ke Ustadz Erwandi Hafizahullah itu, jadi kata beliau memang boleh saya simpan sesuai kebutuhan pokok saya saja selama setahun gitu. Jadi memang itu saya simpan, sisanya itu ya saya buat bayar hutang dan segala macamnya. Jadi pegangan kita awal kita memang ya itu sih, kebutuhan pokok selama setahun itu insya Allah udah ada gitu. Jadi tinggal fokus untuk cari tambahannya aja. Setahun itu. Ya, alhamdulillah dalam istri juga bisa dikondisikan ya Pak dengan usaha-usaha yang baru itu. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah dalam setahun itu ya mulai dapat penghasilan dari bisnis online-nya dapat, kemudian istri juga jualannya alhamdulillah mulai lumayan dapat pemasukan, jadi ya alhamdulillah cukup sih. Dan memang ya banyak Mas, banyak apa ya, kayak sumber-sumber pemasukan yang kita nggak nyangka gitu, tahu-tahu ada aja gitu. Ada dari ya banyak, waktu itu ada bantuan dari masjid, dari
bahkan dari ETA sendiri juga ngasih, jadi ya kita nggak tahu, alhamdulillah ada aja bantuan sih. Dan itu keberkahan di luar ketika kita sudah keluar dari pekerjaan yang lama ya Pak? Betul, ya, kayaknya yang saya rasakan begitu. Masya Allah, baik, jazakallah khairan. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan. Bisa menghubungi kami di nomor 0811-900-7912. Atau bagi yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilakan di nomor 0811-900-7913. Baik, kita baca penanya dari Citayam, dari Pak Wahyu Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah ada doa khusus untuk kita terlindung dari dosa riba? Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Baik, apakah ada doa khusus agar kita berlindung dari riba? Kalau ditanya doa khusus berlindung dari riba, tidak ada. Ya, tidak ada. Yang ada adalah bagaimana kita berdoa berlindung dari hutang yang melilit, ya, hutang yang banyak. Kemudian kita berlindung dari dosa, ya kan? Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, kau berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang tercela, dari dosa-dosa, ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Ya, tidak ada dosa khusus agar kita terlindung dari riba. Yang ada adalah doa secara umum agar kita dijauhkan dari yang namanya dosa. Kalau kita ingin berdoa sendiri dengan bahasa Indonesia, ya Allah jauhkan saya dari riba, maka silakan, tidak ada masalah. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami berikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilahkan di nomor 811-900-7912. Baik, Ustaz, berikutnya adalah bagaimana Ustaz taubat dari pekerjaan yang lama yang memang jelas-jelas dari sisi syariat itu diharamkan, Ustaz. Baik. Taubat nasuha, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dia harus terpenuhi 5 syarat. Ya, baik itu pekerjaan haram atau dosa-dosa secara umum. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Ketika kita meninggalkan pekerjaan yang haram, diantaranya pekerjaan bank, pekerjaan riba, maka harus ikhlas. Taubat kita itu karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang, bukan karena ingin dipandang sebagai orang terpandang, tidak. Kita taubatnya karena Allah. Orang yang hijrah itu harus karena Allah, bukan karena manusia dan lain-lain. Karena kalau kita taubatnya hanya karena dorongan manusia, bisa jadi kita akan mengulangi dosa tersebut. Jadi harus ikhlas karena Allah. Syarat kedua untuk taubat secara umum dari dosa adalah kita berhenti dari pekerjaan dosa tersebut. Kalau kita bekerjanya di pekerjaan yang haram sebagai bankir, maka kita berhenti dari pekerjaan itu. Atau dari pekerjaan yang haram yang lainnya, berhenti. Karena itu konsekuensinya dari tobat. Kalau mengatakan saya tobat tapi tidak berhenti, maka antara ucapan dengan perbuatan tidak sinkron. Ya, antara ucapan dan perbuatan harus sinkron. Saya tobat, ya sudah, berhenti. Kalau taubat tapi tetap jalan terus, apa manfaatnya taubat? Taubat itu kan berarti berhenti meninggalkan dosa menuju ketaatan. Itu namanya taubat. Ya. Jadi syarat kedua, berhenti meninggalkan keharaman yang kita lakukan. Syarat ketiga, dia punya tekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Sudah berhenti, niat kuat, saya selamanya tidak akan melakukan transaksi riba. Jangan tergoda dengan rayuan manusia, udah nggak apa-apa, ini kan cuma sedikit, akhirnya setelah hijrah kembali berbuat riba lagi. Tidak, dia bertekad kuat di masa yang akan datang tidak akan mengulangi dosa yang sama. Tidak akan mengulangi dosa yang sama. Ini syarat taubat yang ketiga. Syarat taubat yang keempat, bila dosa kita berhubungan dengan hak-hak manusia, maka harus dikembalikan hak-hak yang kita ambil. Para rentenir, taruhlah ada rentenir yang meminjamkan uang, kemudian ketika membuat perjanjian, ketika minjam uang sekian, 1 juta, dikembalikan 1.500.000. Maka kalau ini berhubungan dengan hak manusia yang 500.000 dari uang pinjaman ini harus dikembalikan kepada orangnya lagi.
Ini konsekuensi taubat karena berhubungan dengan hak manusia. Ya, kalau dosa kita berhubungan dengan hak manusia harus dikembalikan. Kita berbuat zolim sama orang harus dikembalikan uang-uang yang ya kita ambil dari mereka. Ya. Dan syarat kelima, taubat itu dilakukan pada waktunya sebelum pintu taubat ditutup. Kalau kita sudah tahu ini haram, segera taubat. Karena kita tidak tahu pintu taubat ditutupnya kapan. Salah satu pintu taubat ditutup ketika kematian sudah sampai tenggorokan. Rasulullah bersabda, "Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugorgir." Allah akan menerima taubatnya seorang hamba selama belum ajal menjemputnya ya sampai kerongkongan ketika sakaratul maut. Nah, sakaratul maut kan kita nggak tahu kapan datangnya. Maka kalau tadi ada teman-teman yang masih bekerja di bank tapi belum meninggalkan pekerjaannya, ini tidak memenuhi syarat kelima. Taubat itu harus pada waktunya, yaitu sebelum sakaratul maut. Yang kedua, taubat pada waktunya ketika matahari belum terbit dari barat. Nah, ini selama kita lihat matahari masih dari timur, ini masih bisa taubat. Tapi satu saat nanti matahari akan terbit dari barat, maka pintu taubat sudah tertutup. Jadi taubat itu harus dilakukan pada waktunya. Jangan sampai waktunya sudah tutup kita baru taubat. Sebagaimana Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah, dia mengatakan, "Amantu bi Rabbi Musa." Aku beriman dengan Robnya Nabi Musa. Aku beriman dengan Rob Nabi Musa. Tapi beliau ucapkan taubatnya ini ketika nyawanya sudah sampai kerongkongan. Tidak berguna. Tidak berguna taubat yang semacam itu. Maka bagi teman-teman kami yang masih bekerja dalam pekerjaan yang haram, Anda ingin taubat, perhatikan 5 syarat ini agar taubat kita benar-benar taubat nasuhah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan ini. Kita berada di segmen terakhir, Pak Wendra, Ustaz Syahril. Sebagai closing di akhir ini, kami minta Pak Wendra untuk memberikan motivasi, Pak. Memberikan motivasi bagi teman-teman Pak Wendra yang masih bekerja di bank konvensional. Nasihat apa, motivasi apa yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan tayangan ini? Fadhal, silakan, Pak. Baik, yang bisa saya sampaikan selain tadi motivasi yang banyak sudah disampaikan oleh Ustadz, saya berharap ya teman-teman yang memang yang mungkin sudah tahu bahwa haramnya pekerjaan di bank atau di tempat kerjanya gitu ya, cari penguat semangatnya gitu loh, mungkin dari teman-teman sekitarnya atau ya dari orang-orang yang udah pernah menjalani hal yang sama gitu. Dan mungkin sedikit yang saya tambahkan aja, mungkin bisa dicoba gitu nanti setelah berhenti bekerja dari bank gitu, kemudian terus coba jualan. Nah, itu rasanya berhasil jualan walaupun hanya 20.000 itu, terima uang yang halal itu rasanya beda sekali. Rasanya senang banget kan, rasanya plong gitu. Senang, nggak ada khawatiran. Itu aja sih. Baik, insyaallah. Jazakallahu khairan Pak Wendra atas motivasinya. Saat closing terakhir, apa nasihat yang ingin Ustaz sampaikan bagi para orang tua atau muda-mudi yang ingin berbondong-bondong melamar, Ustaz? Ingin melamar tadi menjadi karyawan di bank-bank konvensional tertentu. Apa nasihat yang ingin Ustaz sampaikan di closing terakhir ini, Ustaz? Silakan. Baik, bagi para orang tua atau para generasi muda yang sekarang baru lulus gitu ya, fresh baru lulus dan ingin mencari kerja, maka yang Anda pikirkan adalah keberkahan dari Allah. Itu yang harus dipikirkan sebagai landasan utama. Bahwa kita bekerja itu bukan untuk dunia semata-mata. Kita bekerja itu untuk suatu yang lebih jauh dari dunia, yaitu akhirat. Karena itu doa yang kita sering baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Lanjutannya apa? Wa fil
akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Doanya tidak cukup dipotong titik sampai kebaikan dunia. Ya Allah, berikanlah pada kami kebaikan dunia. Enggak. Tapi ada yang lanjutannya. Dan juga berikan kebaikan bagi kami di akhirat. Dan jagalah kami dari api neraka. Artinya pola pandang seorang muslim tidak sempit cuma untuk urusan dunia. Dia harus pola pandangnya jauh sampai akhirat. Kalau kita pola pandangnya seperti orang-orang kafir, yang penting saya senang, dapat duit banyak, kerja di haram nggak ada masalah karena saya kan akan hidup cuma di dunia. Itu orang kafir. Tapi orang muslim pandangannya harus jauh. Dia hidupnya bukan cuma untuk dunia. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah pada kami kebaikan juga nanti di akhirat. Bagaimana kita dapat kebaikan di akhirat kalau kita masih mencari sumber-sumber pekerjaan penghasilan yang haram? Ya, ini sebagai motivasi agar pola pikir seorang muslim tidak hanya mentok di dunia, tapi dia harus berpikir jauh panjang ke depan, yaitu untuk akhirat. Dengan demikian, sebelum kita melamar pekerjaan, orang tua sebelum menyuruh anaknya bekerja, dia harus memberikan pandangan. Ini loh nak, pekerjaan yang bisa membawa kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kita kerja di bank cuma dapat kebaikan dunia, ada mobil, ada rumah, tapi nggak nyampe akhirat. Apa manfaatnya? Ya, ini. Nah, baik. Serba-serbi hijrah dari pegawai bank menjadi pedagang, inilah statement terakhir dari Ustadz dan Pak Wendra di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi seluruh pemirsa yang masih bergelut dalam bidang-bidang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Syahrul Fatwah Taala dan Pak Wendra Yuda Pranoto yang telah menemani kita di kesempatan sore hari ini dalam program Habis. Ini posisi sedang di Bandung atau memang kediaman di Bandung, Pak? Lagi di rumah orang tua di Bandung. Rumah orang tua, Masya Allah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan. Kami ucapkan jazakumullah khairan Pak Wendra atas jazakumullah khairan keluangan waktu di kesempatan sore hari ini. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, inilah akhir perjumpaan kita dalam program Abis. Kita saksikan tema-tema berikutnya dalam program Abis. Mudah-mudahan program ini memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua insyaallah taala. Izinkan kami atas nama kru yang bertugas, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.